seorang proklamator dan tak menjadi seorang koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, sudah menjadi fakta dalam sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan penjajah adalah mayoritasnya direbut oleh para pejuang-pejuang muslim. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun untuk memenuhi ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang Islam membawa kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan yang dapat kita rasakan sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang terangkai dalam sebuah judul Nasionalisme dalam konsep Islam, yang berlandaskan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ta'wila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul serta ulul amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ahmad Mustafa Al-Qarafi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan, ayat ini merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman agar mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, mengamalkan Al-Quran serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, hakim, para ulama dan panglima perang yang menjadi rujukan dalam
dan akan terpatahkan seiring berjalannya zaman. Hal ini merupakan gambaran masyarakat yang kurang menyadari pentingnya arti sikap nasionalisme. Jika sudah terjadi seperti itu, akan banyak orang yang demo dan turun ke tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Akan banyak dari kita yang awalnya saling kenal menjadi tak saling kenal. Dan banyak dari kita yang awalnya bersatu dapat menjadi berseteru. Kita sebagai warga nasionalisme sudah seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum yang merupakan pengamalan dari hablum minan nas. Oleh karena itu, mari kita mempererat persatuan dan kebersamaan, karena jika tidak, kita akan terjajah dan sengsara lama-kelamaan. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jika suatu negeri dibangun atas dasar Islam, maka wajib bagi seorang muslim untuk membelanya. Tetapi jika suatu negeri tidak dibangun atas dasar Islam, maka haram bagi seorang muslim untuk membelanya. Karena peperangan yang bukan di jalan Allah adalah taghut. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah meski bukan secara fisik, namun secara ekonomi, intelektual, budaya, dan bangsa, sehingga menimbulkan Pengikisan peradaban, melemahkan keyakinan, dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Jika sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kata ikhwatun menurut Profesor Dr. M. Quraisy Shihab, persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang berganda. Pertama, dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan agar bangsa dan negara kita mendapatkan kemajuan dan membuat para warga kita makmur sejahtera, bukan sengsara pakai sepatu kaca. Dan pastinya dengan berpedoman pada Al-Quran, mari kita
kita satukan hati dan jiwa untuk eratkan persaudaraan. Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan Nabi dalam membentuk warga nasionalisme yang jauh dari perpecahan, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan tidak saling bermusuh-musuhan, namun saling mengisi kekurangan dalam memenuhi setiap kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan aman dan terselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal iman, inadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal iman, inadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanun faqoma, kullu mayyatika yawma qami hayyal qa'imama, kullu mayyatika yawma qami hayyal qa'imama. Syukran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wallahu